melakukan absensi dengan cara mengetikkan nama di chat. Kemudian Bapak Ibu dapat memperhatikan presentasi dari pemateri dengan seksama dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diketikkan di kolom chat ataupun bisa bertanya langsung dengan Ibu Siti Sataria. Ya, dapat kami informasikan juga kegiatan Pekan Webinar Siamolek 2016 ini merupakan penerima subsidi penelitian Siamolek dari 528 proposal yang kami terima dan hanya 40 yang kami seleksi dapat melanjutkan sampai menyelesaikan penelitiannya. Oke, Ibu Siti Sataria ini lahir di Dabo Singkep 29 Januari 1967 seperti itu, dan beliau unit kerjanya ada di SMA Cendana Pekanbaru, dan Ibu Siti terakhir pendidikan terakhirnya adalah di Universitas Islam Riau dengan jurusan Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang diampu adalah Bahasa Indonesia. Dan di sini Ibu Siti sudah memiliki pengalaman mengajar 24 tahun seperti itu, dan di sini Ibu Siti juga berinovasi dalam pembelajarannya, yaitu menggunakan aplikasi lain dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Ibu Siti, di mana merupakan juara 1 guru berprestasi tingkat SMA sekota Pekanbaru pada tahun 2010, juara 3 pada guru berprestasi tingkat SMA di Pekanbaru tahun 2015, dan kemudian juga menjadi finalis guru berprestasi tingkat kota Pekanbaru 2016. Dan di tingkat provinsi, juara 3 Lomba Cipta Cerpen Antar Guru di FLP Riau dan Balai Bahasa pada tahun 2010, juara harapan 1 Lomba Cipta Cerpen Antar Guru Balai Bahasa 2014, penerima Anugerah Pendidikan Cigu Award tahun 2011, dan kemudian juara 2 Lomba Keberhasilan Guru dalam tahun 2012, dan terakhir penerima Anugerah Bayi Duri kategori pendidikan tahun 2014. Dan untuk tingkat nasional, di sini Ibu Siti juara 1 Lomba Kreativitas Ilmiah Guru ke-16 LIPI pada tahun 2008, dan finalis Best Practice Guru dalam tugas pembelajaran di sekolah tahun 2015, dan finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Pendidikan Menengah tahun 2016. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan untuk dapat memperhatikan, melihat dengan sesama penjelasan dari Ibu Siti atas hasil penelitiannya. Waktu dan tempat kami silahkan Ibu Siti Sataria untuk melakukan pemaparan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta webinar Siamolek yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya dengan judul penggunaan aplikasi lain dengan metode kolaborasi menulis berantai untuk meningkatkan kompetensi menulis teks pantun dan syair di SMA Cendana Pekanbaru. Latar belakangnya, kita tahu bahwa pantun dan syair itu adalah budaya, kebudayaan atau seni budaya daerah, bahkan merupakan kebudayaan nasional, budaya nasional yang harus kita lestarikan. Kita sangat mengkhawatirkan pantun dan syair ini punah dan tidak lagi dikenal oleh generasi muda, apalagi di zaman digital saat ini. Kita mengkhawatirkan pantun dan syair ini hanya milik kaum tua. Pemerintah sudah sangat bijak. Upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk melestarikan budaya nasional kita ini adalah dengan meletakkan materi ini di SD, SMP, dan SMA. Nah, karena materi ini terus diberikan, akibatnya di SMA kan materi ini pengulangan. Proses kreatif yang membutuhkan konsentrasi terikat
menulis pantun dan syair itu merupakan proses kreatif yang sangat membutuhkan konsentrasi. Mengapa sangat membutuhkan konsentrasi? Karena dalam penulisannya, pantun dan syair ini terikat oleh sampiran, isi, baris, dan bait, dan tidak gampang menulisnya. Ini sudah sering didapat siswa. Tadi kan sudah saya katakan bahwa materinya pengulangan. Di SD, SMP, dan bahkan di SMA diberikan lagi, sehingga siswa tidak semangat. Karena materi ini dianggap tidak menarik, bosan mereka. Nah, kebosanan ini dipicu juga dengan metode yang tidak menarik yang dilakukan oleh guru. Biasanya guru hanya menugaskan siswa, tulislah pantun, tulislah syair. Apalagi pelajaran ini sering diletakkan, pelajaran bahasa Indonesia itu sering diletakkan pada jam-jam terakhir, pada saat energi siswa sudah lemah, sudah lemes, ya, mengantuk. Akibatnya situasi belajar tidak efektif, tugas sering dibawa pulang. Hasil belajar atau kompetensi siswa tidak maksimal. Mengapa? Yang pertama, proses tidak terpantau oleh guru. Siswa bisa saja mencari pantun dan syair yang sudah ada di internet atau minta tolong kepada orang tua atau kakaknya. Jadi proses penulisan pantun dan syair tidak bisa dipantau oleh guru. Dibutuhkan solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar berpengaruh positif terhadap hasil belajarnya, juga sebenarnya suasana belajarnya. Lalu bagaimana? Solusinya adalah menggunakan aplikasi lain dengan metode menulis berantai. Rumusan masalah. Penelitian ini akan menjawab bagaimana aplikasi lain yang dikolaborasikan dengan metode menulis berantai itu dapat meningkatkan kompetensi menulis pantun dan syair peserta didik kelas 11 IPA 4 di SMA Cendana Pekanbaru. Programnya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menulis teks dan pantun tersebut dalam suasana belajar yang tidak membosankan dan menyenangkan. Dan tujuannya juga adalah memberi alternatif pemecahan masalah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang selalu diletakkan pada jam terakhir menjelang pulang sekolah. Sekolah saya di SMA Cendana Pekanbaru itu sudah mengikuti sistem 5 hari belajar seperti yang pernah diwacanakan oleh menteri kita. Mulai belajar 7.30 dan selesai belajar 15.30. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia itu sering diletakkan pada jam terakhir pukul 2 sampai jam terakhir 15.30. Jadi bisa dibayangkan bagaimana suasana belajar anak baik kelas IPA maupun kelas IPS. Karena pagi-pagi, siang mereka sudah mendapatkan pelajaran yang lain yang menguras energi. Pemecahan masalah. Susilian mengatakan bahwa media pembelajaran dapat menimbulkan gairah belajar siswa dan merupakan interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajarnya, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Jadi jelas sekali bahwa media itu sangat mendukung. Sedangkan motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam menumbuhkan gairah merasa senang dan semangat dalam belajar. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pembelajaran dibutuhkan alat bantu atau media serta yang bisa membangkitkan motivasi siswa. Lalu bagaimana supaya belajar itu efektif? Yaitu digunakan lain dan metode berantai. Mengapa harus gunakan lain menulis berantai? Nah, lain itu adalah bagian dari teknologi informasi digital yang berkaitan. Kita yakin bahwa semua mereka daripada tinggal HP. Lebih efektif dan dapat dilaksanakan kapan dan dimanapun mereka berada. Bisa karena ini online. Penilaian lebih akurat. Guru langsung karena guru ada di dalam grup ini. Saya bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian menulis berantai itu adalah sebuah metode inovasi bagi saya yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena mereka belajar bersama, belajar di kelompok,
siswa yang akan temannya dalam bekerja semuanya. Karena kita tahu bahwa Line itu adalah sebuah aplikasi pengiriman pesan instan yang dapat digunakan pada handphone atau tablet. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna lain dapat melakukan aktivitas seperti pengiriman pesan. Dalam hal ini pesan. Saya informasikan bahwa sekolah saya, SMA Cendana Pekanbaru, alhamdulillah menyediakan WiFi gratis terhadap siswa dan siswanya mayoritas atau boleh dikatakan semuanya memiliki handphone atau gadget yang bisa menggunakan Line. Karena siswa-siswa saya mayoritas 90% adalah siswa yang berasal dari anak pegawai PT Chevron Pacific Indonesia. Sedangkan menulis berantai termasuk salah satu metode active learning atau learning by doing yang bertujuan agar peserta didik mengasosiasikan belajar sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Metode ini sebelumnya sudah pernah saya laksanakan, sudah pernah saya gunakan pada pembelajaran menulis cerpen yang tadi disampaikan oleh Bapak moderator. Dan alhamdulillah metode ini yang membawa saya menjadi pemenang pertama di lomba kreativitas guru di LIPI tahun 2008 itu. Tapi dalam pembelajaran menulis cerpen secara kelas, bukan kelompok seperti yang sekarang dilaksanakan pada pantun. Pengolahan datanya, data saya analisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Data yang diolah itu merupakan hasil pretest dan posttest menulis teks pantun dan syair dengan menggunakan indikator penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan nilai diperoleh berdasarkan jumlah skor yang diperoleh peserta didik terhadap jawaban yang diberikan pada setiap indikator. Hasil belajar peserta didik dikategorikan baik bila mencapai rata-rata 80. Karena KKM-nya untuk materi menulis teks pantun dan syair itu adalah 76. Bila pembelajaran itu mencapai presentasi 90-100% termasuk sangat baik, 80-89 dikategorikan baik, sementara 76-79 dikategorikan cukup. Kurang dari KKM itu dianggap siswa masih harus remedi. Yang pertama, siswa dan guru membentuk kelompok lain. Jadi, siswa dan guru membentuk kelompok lain di mana guru di dalamnya termasuk anggotanya. Setiap kelompok menulis pantun atau syair berantai dengan tema tertentu. Selesai menulis pantun dan syair berantai di Line, teks pantun atau syair tersebut dipindahkan ke dalam buku latihan untuk disunting baik dari struktur maupun kaidah bahasanya. Kita lihat prosesnya. Nah, ini di gambar tersebut itu adalah kelompok lain yang terdiri dari 6 siswa yang di dalam sebenarnya 7 karena di dalamnya saya sebagai gurunya ada. Jadi proses mereka menulis pantun bisa saya pantau, ini kebetulan di kelas, dan ini sebenarnya bisa berlanjut di rumah sambil tidur-tiduran gitu, saya bisa memantaunya. Dan itu temanya sama, jadi kemungkinan siswa untuk mencari pantun karya orang lain di internet itu tidak akan mungkin terjadi, karena kalau dia mencari seperti itu nanti pantunnya tidak akan nyambung karena temanya sama gitu. Nah, ini adalah contoh pantun berantai di Line tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah proses pemindahan pantun berantai secara kelompok itu ke dalam buku latihan untuk nantinya dilakukan penyuntingan untuk menentukan kaidah bahasanya. Nah, ini proses pembelajarannya. Kegiatan diawali dengan memproduksi teks pantun atau syair. Ini kenapa saya buat garis miring, karena pantun saya laksanakan pada siklus pertama, sementara syair dilaksanakan pada siklus kedua. Dimulai dengan menulis sebaik pantun oleh salah seorang anggota kelompok di Line masing. Semua peserta didik fokus pada proses kreatif memproduksi teks pantun atau syair, dan di sana nanti akan terlihat siswa berpikir karena akan memilih diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disepakati. Tidak ada siswa yang memanfaatkan anggota kelompok lainnya. Kita akan bisa melihat bahwa siswa dapat menikmati pembelajaran ketika bait pertama sudah tampak di layar gadget mereka. Terlihat dari ekspresi mereka ketika membaca bait pantun atau syair yang telah lebih dulu dikirim teman sekelompoknya dan mulai bersemangat melanjutkan pada bait berikutnya. Proses kreatif ini dapat secara langsung
oleh peneliti atau guru, dapat diamati secara langsung oleh peneliti atau guru karena termasuk dalam anggota kelompok lain seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pembelajaran menulis pantun berlangsung dengan sangat kondusif dan efektif. Nanti setelah proses ini selesai, telah akan tercipta beberapa bait pantun syair dalam waktu 2 kali 45 menit. Berikut adalah contoh pantun dan syair di lain grup itu. Nah, di situ grup Air Anwar dari 7, ya, 7 orang. Salah satunya adalah saya sebagai gurunya. Itu yang di hijau, yang berwarna hijau, itu adalah komentar saya untuk pendamping mereka, sebagai koreksi mereka dalam menulis baris atau san atau yang kurang tepat. Nanti disunting karena suku katanya tidak imbang. Nah, itu komentar saya. Kemudian ini contoh kedua, yang di bawah itu adalah contoh pantun yang saya tulis. Nah, karena saya termasuk di dalamnya, jadi saya ikut berpantun bersama mereka. Itu yang sungguh manisnya buah duku, manislah juga buah mangga. Bila suka baca buku, dunia pun di tangan kita. Jadi siswa akan mengikuti isi pantun sesuai dengan tema yang disepakati di dalam grup. Nah, sementara yang di tengah ini, yang grup duyung itu adalah contoh syair. Itu contoh syair. Ya kan? Contoh syair tentang keindahan alam Indonesia. Jadi semua siswa yang berjumlah 6 orang ini, termasuk saya di dalamnya, akan melanjutkan bait demi bait yang ditulis oleh siswa sebelumnya, anggota sebelumnya, sehingga membentuk sebuah syair tentang keindahan alam. Itu bimbingan online ya. Nah, pantun yang ditulis oleh guru yang hijau. Nah, penelitian tindakan kelas ini saya laksanakan 2 kali siklus. Siklus pertama itu 4 kali pertemuan. Puisi yang saya gunakan itu adalah teks pantun. Mengapa sampai 4 pertemuan? Karena di dalam siklus pertama ini saya harus menjelaskan ulang tentang materi, sekilas tentang materi yang sudah mereka dapatkan di SD maupun di SMP. Juga bernyanyi, kalau di dalam buku dari pemerintah itu, di situ nyanyi rasa sayangi, mereka berpantun dengan pantun yang ada di dalam buku itu. Juga pada saat ini saya melaksanakan uji awal gitu, semacam pretest tentang bagaimana hasil mereka kalau diminta menulis teks pantun. Juga sampai akhirnya post-test itu mengalami 4 kali pertemuan dalam siklus pertama. Kemudian saya harus melakukan siklus kedua karena dirasakan perlu, mengingat teks pantun ini dalam kurikulum K13 sebelum direvisi itu terdapat di kelas 11, fokus hanya pantun. Sementara di dalam kurikulum yang sudah direvisi tidak lagi disebutkan teks pantun tetapi teks puisi. Makanya saya perlu melanjutkan pantun itu dengan syair karena pantun dan syair merupakan bagian dari puisi. Seharusnya siswa juga diberikan jenis puisi yang lain selain pantun, syair, juga gurindam, juga puisi bebas. Karena di dalam kompetensi dasarnya siswa harus menulis puisi. Kemudian pada siklus kedua saya tadi memberikan materi tentang syair, di situ juga siswa diminta menulis syair, menyuntingnya, kemudian dilakukan post-test. Hasil dan pembahasannya. Sini tampilkan rekapitulasi rata-rata nilainya. Dilihat bahwa pada saat pretest itu nilainya 82,73, memang termasuk dalam kategori baik, tapi saya belum puas gitu. Saya pada siklus pertama ternyata meningkat. Nilai siswa menjadi 85,39, tapi masih dalam kategori baik, itu menulis pantun. Pada siklus kedua dilaksanakan menulis syair dan hasilnya sangat baik, yaitu 91,30%, selisihnya 5,9%. Ini adalah foto mading kelas bahasa Indonesia. Kami di SMA Cendana itu menggunakan sistem moving class, jadi saya di kelas.
Kalau siswa mau belajar dengan saya, itu dia harus menghampiri saya di kelas bahasa Indonesia. Ini mading kelas bahasa Indonesia yang di situ adalah tampilan mereka membaca hasil karya mereka yang di line. Ya, itu. Nah, berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, hasil pretest itu tadi 82,73. Ini sudah saya jelaskan, oke, kita lanjut. Nah, saya merasa perlu menyebarkan angket tentang tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang saya laksanakan itu. Ternyata, tanggapan mereka berdasarkan jawaban angket yang diberikan kepada peserta didik, pada umumnya mereka menjawab sangat setuju. Dari 5 pertanyaan angket yang diberikan, tidak ada yang menjawab tidak setuju. Presentasi mencapai 100% untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Semua peserta didik menjawab sangat setuju bahwa pembelajaran dan media dan metode ini lebih menarik dan dapat menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan untuk nomor 1, 3, dan 5 peserta didik menjawab setuju. Mereka setuju bahwa dengan media lain dan metode menulis berantai, penjelasan guru lebih mudah dimengerti. Motivasi belajar mereka juga jadi meningkat sehingga mereka yakin hasil belajarnya juga menjadi lebih baik. Mohon maaf saya lupa menayangkan pertanyaan angketnya. Nah, ini motivasi. Saya mengukur motivasi siswa dengan pengamatan, minta bantuan kepada teman sejawat untuk mengamati para siswa ketika dalam proses pembelajaran. Di situ keantusiasan serta keceriaan mereka bisa diukur, ternyata mencapai 91,30%. Angka ini menunjukkan bahwa motivasi peserta didik dalam pembelajaran sangat baik. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi lain yang dikolaborasikan dengan menulis berantai dapat meningkatkan kompetensi menulis teks pantun dan syair peserta didik kelas 11 IPA 4 SMA Cendana Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik pada saat dilakukan evaluasi menulis teks pantun dan teks syair, yaitu 85,39% dan 91,30%. Presentasi motivasi belajar peserta didik yang mencakup keaktifan, keantusiasan, dan keceriaan peserta didik selama proses pembelajaran tergolong baik, yaitu 91,30%. Belajar bahasa Indonesia menjadi lebih variatif dan tidak membosankan. Semua peserta didik sangat antusias dan sangat menikmati pembelajaran menulis teks pantun dan syair. Tidak ada siswa yang pasif dalam kelompok. Pembelajaran menulis pantun dan syair yang sebelumnya diselesaikan di rumah dapat diselesaikan di sekolah dan dapat dipantau oleh guru. Saran, pantun dan syair karya peserta didik dikirim ke majalah atau surat kabar. Diikutkan ke lomba menulis pantun dan syair antar siswa. Dinding sekolah atau majalah dinding kelas harus lebih digalakkan. Kolaborasi model dan media ini direkomendasikan kepada guru bahasa Inggris karena aspek keterampilan menulis juga dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tindak lanjut, media aplikasi lain yang dikolaborasikan dengan metode menulis berantai mendorong peneliti untuk melanjutkan penelitian ini dengan pembelajaran tidak kompetensi menulis puisi lainnya seperti puisi kontemporer, gurindam, bahkan kompetensi menulis dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lainnya, seperti menulis non-fiksi. Berikut adalah foto-foto kegiatan pembelajaran. Pantun dan syair ke siswa. Marilah jaga kelestariannya agar tidak hilang di telan zaman. Bila ingin menjadi guru idaman, kreatif dan inovatif cara mengajarnya. Bagi pengalaman. Semoga ada manfaat. Ke kota Jakarta sampai di sana terpanggilan sampai di sini dulu presentasi. Terima kasih atas presentasinya. Menarik sekali ini menggunakan bagaimana kita bisa menjaga kebudayaan, tapi mengintegrasikannya dengan teknologi. Di sini Bu Siti menggunakan Line seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu Siti. Di sini ada Ibu Sulastri yang sudah bertanya.
Ibu bagaimana Ibu mengukur kompetensi menulis teks pantun siswa dengan menggunakan aplikasi lain tersebut? Ibu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Bu. Bisa. Ya. Makasih, Ibu Sulastri ya? Sulastri. Ibu Sulastri, terima kasih Bu Sulastri pertanyaannya. Jadi untuk mengukur kompetensi menulis teks pantun dan syair itu kan ada indikatornya. Ada indikator yang harus dipenuhi oleh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang pantun dan syair. Nah, indikatornya itu adalah yang pertama tentang bagaimana jumlah suku katanya, tentang bagaimana larik pada sampiran dan bagaimana larik di dalam isi, kemudian bagaimana hubungan antara larik dengan isinya itu, apakah saling berkaitan atau tidak. Kemudian selanjutnya bagaimana jumlah bait yang diminta, apakah cukup. Misalnya di dalam tes itu saya meminta siswa menulis pantun atau syair sebanyak 7 sampai 10 bait. Jadi minimal dia harus membuat 7 bait. Apakah mencapai itu gitu. Kemudian apakah sesuai dengan tema yang dipilih, isinya gitu. Kemudian persajakannya benarkah ABAB, apakah ABCD atau AAAA. Karena zaman sekarang kita tahu bahwa pantun yang beredar yang sering dilihat anak-anak di televisi itu jarang sekali mengikuti pola pantun yang sebenarnya. Jadi pantun itu kan polanya itu ABAB, sampiran AB, kemudian isi AB. Sementara pantun yang sekarang sering muncul itu bersajak AAAA, padahal AAAA itu adalah syarat sebuah syair, bukan pantun. Jadi begitu, Ibu Sulastri, terjawabkah? Oke, Ibu, sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nancy Marwinda dari Pasaman, Sumatera Barat. Bagaimana cara Ibu mengontrol siswa saat menggunakan Line waktu pembelajaran? Apakah dilaksanakan per kelompok dan bagaimana cara evaluasinya? Oke, makasih. Langsung ya Pak ya? Langsung Ibu. Oke, Ibu Nancy, selamat bertemu lagi. Kayaknya kalau evaluasi sudah terjawab tadi ya? Oh iya, betul Ibu. Bagaimana mengontrolnya ya? Iya, cara mengontrolnya, jadi menggunakan aplikasi lain ini secara berkelompok. Sebagaimana sudah saya presentasikan tadi, bahwa siswa dan guru membentuk kelompok lain, terdiri 5 atau 6 atau 7 orang. Jadi bagaimana cara saya mengontrolnya? Yaitu kan pertama pembelajaran dilaksanakan di kelas tuh, kelasnya di kelas. Pembelajaran dilaksanakan di kelas. Setelah dilaksanakan di kelas, kalau pantun dan syair itu akan dilanjutkan lagi, kan boleh panjang, sepanjang jalan kenangan kita buat nggak masalah, kan gitu. Nah, itu bisa dilanjutkan di rumah. Bagaimana cara mengontrolnya? Kan kita dalam satu grup. Bisa dong. Kalau anak itu nggak aktif, nanti saya bisa ingatkan, ini si Afif kemana? Kok nggak muncul-muncul nih di grup? Ini si Sinta sudah 2 kali nih ngepost pantunnya, udah 2 bait. Si Rina kemana gitu. Jadi saya bebas chat sama mereka di situ gitu. Ini kebetulan yang ditampilkan ini chatnya itu sudah dihapus. Kan kalau di lain bisa dihapus. Gitu. Iya. Terjawab Bu Nancy? Jadi di sini pembelajarannya menyambung pantun gitu Bu ya. Maksudnya bisa dilakukan di dalam kelas. Berantai, di dalam kelas ataupun juga di luar kelas gitu Bu ya. Bisa. Jadi kalau nggak selesai di kelas, misalnya jam istirahat, kan anak-anak bawa HP terus-terusan tuh. Misalnya di dalam jam selesai istirahat, mereka di kantin. Kalau ada temannya yang ngepost melanjutkan pantunnya tadi gitu kan, mereka jadi tertarik pegang HP terus lanjutkan lagi pantunnya gitu. Boleh gitu. Dan saya juga bisa memantau. Gitu Pak.
Oke, baik Ibu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Siti, dipersilahkan. Mbak Rindu, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh. Oke, di sini ya dari SMA Kalista ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu ini dari SMA Kalista ingin bertanya. Halo, selamat siang. Siang Ibu, Siang. dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wiwit, Pak. Ibu SMA Kalista ada di mana ini Ibu Iya. Wiwit? Saya ada di Kota Batam, Pak. Oke, tetangga ini ya. Oh, di Batam. Iya. Tetangga tuh. Ya, Ibu. Kampung saya tuh, Bu. Oh, Iya. Ibu, saya Ibu Wiwit dari Sekolah Kalista Batam. Oh iya, selamat Jadi siang Bu saya- Wiwit. Ya, jadi saya ingin bertanya, di sini tadi Ibu sudah mempresentasikan menulis pantun ataupun syair dengan cara lain ya, Bu ya. Iya. Ya, jadi saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa pantun yang ditulis oleh anak-anak itu memang benar-benar murni mereka yang tulis, andainya tugas tersebut dibawa ke rumah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Gini. Ya, terima kasih. Oke, makasih juga. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan bahwa ini proses pembelajaran ini diawali di kelas. Jadi tidak diawali di rumah. Diawali di kelas. Saya bisa pantau bahwa dalam 2 kali 45 menit itu saya pastikan anak-anak itu, satu kelompok itu susah menulis pantun dan syair, tidak satu bait di grup gitu dengan tema yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau di rumah dia minta bantu gitu ya atau nyontek gitu kan, itu kan saya bisa menilai. Kita kan bisa menilai kemampuan siswa kita tidak serta-merta kita bisa langsung percaya bahwa itu hasil karya dia, karya orang lain. Apalagi tadi pembelajarannya dimulai di sekolah gitu dengan tema yang sudah disepakati. Kalau di rumah dia menyontek seperti itu gitu kan, itu rasanya seperti kita ketahui bahwa materi ini adalah materi yang berulang dari SD SMP mereka juga sudah dapat, itu tidak akan mungkin terjadilah kayak gitu, karena ini sangat sederhana ya. Sebenarnya belajar pantun ini tidak susah-susah amat, cuman kurang menarik saja untuk dilaksanakan di saat ini bagi siswa yang hidup di zaman ini gitu. Makanya pada penulisannya juga saya membebaskan mereka menggunakan kosakata yang mereka kenal saat ini. Mereka tidak harus menggunakan kosakata zaman dulu. Kalau kita tahu, kalau kita pernah dengar dalam setiap upacara adat itu kan kosakata pantun yang digunakan itu kan berat-berat banget gitu kan. Jadi anak-anak merasa ketakutan untuk memilih diksi seperti itu. Nah, saya tidak lakukan itu. Jadi saya bilang gunakan istilah atau kata yang betul-betul kamu pahami gitu. Yang penting kalau pantun kuncinya kan ada isinya dulu yang dibuat gitu. Isinya dulu mereka pikirkan, mereka ketik di situ, kemudian mereka menulis sampirnya gitu. Itu tidak sulit karena kan dipraktekkan dulu di sekolah. Dipastikan dipraktekkan dulu di sekolah gitu. Kita tahu bahwa pantun itu hidup di zamannya. Jadi kalau pantun yang kita kenal saat ini yang dipakai oleh opung di Batak sana, nenek atau di Kepri atau di kampung saya di Dabo Singket sana gitu, atau yang di Sumatera Barat, itu kan pilihan diksinya berat kali itu. Kenapa? Karena pantun itu hidup di zaman orang yang membuatnya, orang yang menggunakannya saat ini. Ya kaum tua. Kalau kita ingat dengan puisi pantun yang dibuat oleh anak-anak, mereka mewakili zaman mereka. Jadi sah-sah saja gitu. Pantun itu ya hidup di zamannya.
Mungkin 20 tahun mendatang kita kenal dengan istilah yang sekarang, istilah gadget, istilah Facebook, istilah apa. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang menggunakan pantun, bait-bait pantun itu menggunakan istilah zaman sekarang. Gitu, Ibu Wiwit. Cukup? Ini ada Masih satu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari sekian banyak aplikasi, ada BBM, ada WhatsApp, kenapa Ibu pakai Line, Ibu? Oke, saya menduga pasti pertanyaan ini muncul. Gini, kami di SMA Cendana itu PA, penasihat akademis atau wali kelas ya, kami menggunakan istilah penasihat akademis itu semacam wajib gitu ya, menggunakan grup lain untuk siswa di kelasnya. Jadi dipastikan anak-anak itu punya aplikasi lain itu. Sebenarnya di WA juga bisa sih dilaksanakan ini gitu. Tapi saya menggunakan aplikasi lain karena pada saat saya menggunakan ini sebenarnya sebelum PTK ini saya sudah melakukan eksperimen kecil-kecilan gitu. Waktu kurikulum belum direvisi. Gitu ya kan? Terhadap pembelajaran pantun saja. Kan sebelum K13 direvisi kan pembelajarannya pantun tok, enggak puisi gitu. Jadi syair enggak pernah ada gitu waktu itu gitu. Jadi saya lakukan eksperimen dulu, baru setelah K13-nya direvisi, saya merasa berkewajiban mengajar siswa tidak hanya pantun tapi syair juga, gerindega dan puisi kontemporer juga gitu. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan dari Pak Madu Sutawan tadi mengakhiri sesi tanya jawab dengan Ibu Siti Sataria, dan di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata kita bisa mengintegrasikan dengan aplikasi yang kekinian seperti itu, Bu ya. Yang kekinian yang disukai oleh siswa-siswi kita. Jadi bukannya kita yang berpatokan dengan cara mengajar kita yang, tapi kita menyesuaikan dengan siswa-siswa kita yang zaman sekarang. Iya. Kalau dulu mungkin kita belajar menarik ya, Bu ya. Kalau dulu belajar pantun hanya ditulis di kertas saja dan disimpan sendiri gitu. Kalau dapat kesempatan presentasi baru bisa. Tapi kalau sekarang semua orang di satu kelas bisa ikut baca seperti itu, Bu ya. Iya. Salah satu kiat supaya budaya kita bisa lestari, Pak. Iya. Kalau enggak, mereka enggak kenal. Iya, betul, Bu. Oke, Bapak Ibu, sangat inspirasi sekali paparan dari Ibu Siti Sataria. Dengan demikian sesi dari Ibu Siti Sataria sudah berakhir. Setelah ini kita akan lanjut dengan pemateri kita dari Aceh dengan Pak Khairuddin, dengan penelitiannya mengenai efektivitas pelatihan dalam jaringan seperti itu. Kita akan break terlebih dahulu sekitar 5 menit, sedang menunggu Pak Khairuddin untuk dapat bergabung dengan kita. Terima kasih Bu Sataria. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita break dulu 5 menit. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, silakan untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan. Kita break 5 menit.